Nama saya Albert. Oke, Mas Albert, Mas Albert tinggal di mana gitu? Mas ini ketinggian nih Oh, tangannya. jadi gini aja. Oh, nggak enak ya? Gini aja. Atau bangkunya, oh gitu kan? Udah nggak apa-apa. Berdiri aja benar berdiri aja. Ya, bangkunya gini ya. Oh, tanya nama doang. Nah, lu duduk. Ya, sip. Ya. Agak tinggi lagi, Up lagi. Up lagi. Apa bocornya? Masuk lagi. Sini. Halo, dari situ aja. Tolong dari situ. Mas topinya boleh Di apa? ini pasti dapat. ya. Di Ini apa nih? Ini? dilepas? Ya, jadi wawancara apa? Oh, aman. Oh ya, oh. Saya. Oke. Sip, ya. Oke. Mas Arthur tinggal di mana gitu? Oh, Nggak usah signifikan, maksudnya spesifik nggak usah kan? ya, Jakarta atau Bandung atau Ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Albert dari Jak. Ya, ini aja. nggak Oh, langsung ngomong aja kedengeran udah. Oh, oh iya, siap aman. Sip, ya, silakan Mas Albert. Nama saya Albert dari Jakarta Barat. Oke, Mas Albert, terima kasih untuk waktunya. Ngomong-ngomong nih, sejak kapan Mas Albert suka atau nonton MotoGP pertama kali kapan dan ingat nggak waktu itu suka nonton MotoGP karena apa? eh Biasa awalnya sih sebenarnya dari orang tua ya. Dari zaman-zamannya Rossi di Nasro tuh. Dia naik dari sebelum MotoGP udah nonton, setelah MotoGP lah baru. Masih ingat nggak sekitar tahun berapa tuh? Kayaknya 2002 ya kalau nggak salah, kurang lebihnya ya. Saya juga masih sekolah tuh. Oke, berarti 2002 udah lebih dari tahun 2020, udah lebih dari 20 tahun dan masih ngikutin MotoGP ya. Iya, kurang Oke. lebih. Nah, ini kita ngomongin MotoGP tahun ini ya. Tahun ini yang tahun 2025 ini kita tahu Marc Marquez mendominasi. Iya. Tapi apa namanya? Kita tahu juga di kemarin di Misano si Marc Marquez tuh jatuh Iya. waktu sprint. Padahal hitungannya tuh dia jarang gitu, jarang Yang jatuh. jet gitu ya. crash ya. Ada yang bilang kalau itu adalah itu Marc Marquez emang lagi nunda juara aja, dia nggak pengen buru-buru juara, dia pengen milih-milih tempat gitu biar bisa selebrasinya di Motegi atau bahkan mungkin dari di Mandalika. Kalau Albert, Albert. kira-kira Mas Albert kira-kira setuju nggak sih dengan pendapat itu atau memang kemarin balapan pas lagi sprint Marc lagi ada masalah dengan motornya atau apa? Mungkin sih kalau menurut saya sih emang ada masalah ya. Tapi kalau untuk juara dunia emang dia pantas sih. Kalau saya sih sendiri fansnya Rossi ya, tapi ya emang kalau tahun ini mendominasi banget kan, ya Tapi kalau umpamanya jatuh kemarin ada masalah, kira-kira masalahnya lebih ke motor apa ke Marknya atau menurut saya sih Motores. masalahnya apa kira-kira yang rumor-rumornya atau apa sih motornya Marquez bukannya Ducati itu the best bike on the grid gitu, tapi kalau umpamanya ada masalah kira-kira apanya tuh? Lain dari brake-nya, dari pengeremannya kali, dia biasanya kan dari terlalu nge-push, jadi pas tikungan late brake. Oke, nah jadi kemungkinan apa namanya orangnya it's okay, tapi memang kemarin pas jatuh ya motornya yang bermasalah ya. Ya. Nah, oke, kita tahu Marquez tuh dominan banget musim ini. Dapat poinnya juga mungkin akan jadi rekor dunia tahun 2025. Nah, kalau di Motegi, balapan di Motegi besok di Jepang ini, kira-kira peluangnya Marc Marquez gimana? Apakah dia akan berselebrasi juara dunia di Motegi ini atau ya mungkin nggak jadi juara tapi mungkin bisa podium atau gimana? Peluang Marc Marquez di Motegi gimana? Kalau melihat peluang sih berpeluang besar ya, nutup juara dunia di Motegi juga ya. Cuman tergantung kompetitornya nih nanti di balapan berikutnya ini. Nah, kalau di Motegi ini kira-kira kompetitor Marquez yang bakalan ganggu siapa? Menurut saya masih adeknya sih, Alex Marquez sama tentu Peko Bagdaya. Oke, kira-kira juara atau podium atau mungkin nggak akan podium di Motegi? Kalau menurut saya Ya, ya 2 kalau nggak 3. oke, berarti nggak juara ya? Belum jual. Oke, Podium aja tapi naik. mantap. 2025 musim balap MotoGP 2025 udah hampir pasti punya Marquez, tinggal tunggu waktu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan pembalap lain atau tim lain biar dia nggak back to back lagi juara
Hmm, yang saya tahu sih regulasinya mau diganti ya, yang CC. Ya mungkin itu sih. Tapi kalau dari segi pembalap atau dari segi tim, kira-kira apa ya? Buat 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 nge, apa namanya buat supaya Marquez nggak dominan banget tuh dari pembalap atau tim, kira-kira apa yang harus dilakukan? Pembalap lah, mungkin. Pembalapnya harus Hmm, gimana gitu? balapnya ya lebih konsisten harusnya sih. Kayak seperti Bagnaia kan banyakan crash, udah gitu ke belakang lebih. Jadi rider lain perlu lebih konsisten. Iya, Oke, boleh bilang rider lain perlu lebih konsisten. rider lainnya harus konsisten. Mantap. Oke, kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, apa yang mau Mas Albert katakan? Marc Marquez? eh Marc Marquez Ya terserah mau ngomong apa aja. apa Mau ya? ngomong sama Marc Marquez silakan. Jangan terlalu jago apa Marc Marquez. Udah dong juaranya tahun ini aja atau gimana? Terserah. Marc Marquez. Marc Marquez juaranya tahun ini aja lah, biar nggak rekor Rossi nggak patah gitu. Mantap. Terus kita bergeser nih ke tim lain. Setelah serangkaian musibah dan drama, Jorge Martin akhirnya bisa finish peringkat 4 di Hungaria. Dan dia sempat nangis karena hal itu, saking apa ya, emosionalnya, saking terharunya dia bisa finish di peringkat 4. Kalau menurut Mas Albert, kira-kira Martin tuh malu nggak sih dulu dia bikin gonjang-ganjing mau pindah di pertengahan musim kayak gitu, dan dia merasa nggak bisa kompetitif pakai motor Aprilia, tapi ternyata bisa finish di peringkat 4. Martin tuh malu nggak kayak gitu? Kalau menurut saya enggak sih. Soalnya orangnya juga terlalu overconfident kan. Terlalu yakin gitu. Oke, jadi sebenarnya Martin tuh udah cuek aja, dia pernah bilang kayak Menurut gitu. saya sih cuek aja sih orangnya. Nah, terus kalau dia nggak cedera dan ikut balapan dari awal musim sampai sampai sekarang, dia nggak ada cedera sama sekali, balapan terus. Kira-kira Martin sekarang ada di posisi berapa? Di klasemennya Iya, klasmen. menurut saya sih bisa ganggu Marquez. Kalau menurut saya. Mungkin peringkat 2 gitu. Ya 2, 3 gitu. 1 juga ada kemungkinan sih menurut saya. Mantap. Kalau bisa ngomong langsung sama Martin, apa yang mau Mas Albert katakan? Silakan. Martin ya. Kenapa pindah ke Aprilia sih? Seharusnya gimana? Ya tetap Martin kenapa pindah ke Aprilia? harusnya tetap di pabrikannya yang sebelumnya ini, yang dia bikin juara dunia. Sip. Berikutnya, ini selain soal Martin dan Marquez, ada juga hal menarik. Beberapa balapan terakhir, pembalap Honda tuh mulai naik di 5 besar. Kita tahu Joan Mir finish di peringkat 6 waktu di Austria, Luca Marini bahkan finish peringkat 4 balapan kemarin. Nah, kalau menurut Mas Albert ada fenomena apa nih di Honda nih sekarang? Kalau Honda ya, Kira-kira Honda, apakah Honda udah mulai bangkit atau gimana? Apakah memang pembalap-pembalapnya itu sudah jago atau gimana? Kalau di Luca Marini atau Joan Mir gitu. kalau Honda sih dari sebelum-sebelumnya agak kurang kayaknya motornya ya. Pembalapnya sih sebenarnya bagus sih kalau menurut saya. Oke, pembalapnya bagus, motornya kurang. Nah, sekarang dia udah mulai 5 dan 6. Nah, itu kira-kira apakah itu adalah bisa dibilang kebangkitannya Honda atau belum? Kalau menurut saya sih belum sih. Oh, belum. Kalau bisa dibilang bangkit, kalau gimana kalau dia apa? Maksudnya dari seri-seri sebelumnya berapa kali ada podium gitu. Oke, jadi kalau mamanya bisa dibilang bangkit, kalau mamanya dia podium gitu ya. Iya. Boleh diulang, bisa bilang ya. Kalau bangkit tuh pasti podium berapa kali gitu. Mantap mas. Nah, ngomongin Honda juga nih. Ada tim Jepang lain yang lumayan struggling musim ini. Jadi Honda itu poinnya 186. Ternyata ada tim Jepang lain, Yamaha, poinnya baru 160. Nah, kira-kira di akhir musim nanti, kira-kira Yamaha sama Honda lebih di bawah mana? Mana yang paling bawah? Gimana? Di akhir musim nanti, Hmm. nah sekarang kan poinnya Honda 186, poinnya Yamaha 160. Nanti di akhir musim kira-kira siapa yang paling bawah? Honda atau Yamaha? Kalau menurut saya sama. Akan siapa? Ya, Yamaha yang akan di bawah. Ya, Yamaha di bawah, Honda masih di atasnya. Oke. Kenapa tuh? Apakah emang Yamaha lebih separah itu tahun ini? Tahun ini iya menurut saya. Jadi tahun ini Honda akan Honda di atasnya Yamaha. Oke. Nih, ini MotoGP-nya udah, nih andai-andai. Andai Mas Albert jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan tim mana? Ducati udah masih. Oke, Ducati yang mana? Ducati pabrikan. Oh, Ducati pabrikan. Oke. Terakhir, ada 5 juara dunia. Marc Marquez
Baby alien. Selain itu tuh, Marc Marquez. Boleh bahasa Apa ya? bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah. Nggak nyambung sama Marquez juga nggak apa-apa. Pokoknya ini Marquez kalau menurut gue ini. Bapak baca tengil. Ntar rame lu. Silakan, Marc Marquez apa? Marquez. Selain Apa ya? selain kalian. Hah? Apa Marquez jangan. Apa ya? Saya bingung nih kalau Marquez nih. Nggak apa-apa, bebas. Yang aman-aman juga boleh. Apa si anak baik atau apa kayak gitu juga nggak apa-apa. Apa ya? Kasih pendapat dong. Baby Cumi ini Baby Cumi. Apa? Saya bingung nih kalau Hah? Ah ya boleh boleh. Terserah. Marquez, Marc Marquez si apa gitu. Bingung saya apa ya? Oke, Marc Marquez si paling bikin bingung itu juga boleh nggak apa-apa. Oke nggak apa-apa. Ayo Marc Marquez. Alban, balik lagi. Oh sini ya? Ya, ya. Marc Marquez. Kasihan ya mereka ini. Semut gede, semut gede. Marc Marquez juara mulu capek. Oke, nggak apa-apa boleh. Terus Joan Mir. Joan Mir. Semoga tahun depan bisa juara dunia. Oke, ini doa dia. Fabio Quartararo. Oke. Quartararo. Ya semoga cepat bangkit juga lah. Oke. Sama Yamaha-nya. Oke. Peko. Peko ya. Sebutannya. Anak didik Rossi yang paling top. Oke. Terakhir, Jorge Martin. Jorge Martin. Apa ya? Hah? Siapa? Bingung. Apa? Jorge George. Martin. Si drama atau apa gitu? Si robot atau si JNK. Si robot aja ya. Oke. Jorge Martin. Jorge Martin si robot. Sip. Sip. Mantap. Martinator bisa begitu.